Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ayu dari komunitas Pemuda Jujur. Saat ini saya bersama narasumber kita yaitu Kak Fahrul. Dia seorang pengusaha muda yang berfokus pada usaha bidang pertanian, Kak. Kalau boleh tahu, bagaimana profil awalnya Kak Fahrul, mulai mungkin diceritakan dari kecil sampai sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Baik, terima kasih. Saya mendirikan usaha pertanian itu awalnya memang dari nol. Nol. Iya. Jadi alhamdulillah dengan kerja keras dan mencari relasi-relasi yang bisa mengcover kita. Jadi awalnya saya itu 2 tahun masih usaha kami berjalan di tempat. Jadi prinsip saya itu walaupun 2 tahun itu saya jalan di tempat, tapi saya tidak ada niat untuk mundur. Saya harus bergerak terus. Apakah itu muncul, sejak kapan itu muncul rasa wirausahanya? Apakah maksudnya dari sejak kecil atau pada saat yang kayak sudah dewasa, atau ada dorongan dari orang lain atau bagaimana? Ada sih dorongan dari orang lain dan orang tua kami juga dulu pengusaha. Jadi mungkin termotivasi. Motivasi. Gitu. Terus bagaimana langsung bisa menentukan bilang, oh harus saya ini cocok dari usaha ini, atau masih ada lagi usaha-usaha lain yang sebelumnya pernah dijalankan? Oh iya, awalnya itu memang saya berpikir usaha apa sih yang bagus, tapi saya lihat ini pertanian kayaknya lebih bisnisnya ini tidak ada matinya. Buktinya ini di COVID-19 ini pertanian itu semakin naik, malah semakin naik begitu sampai sekarang alhamdulillah. Jadi dia tidak ada dampaknya sama sekali dengan adanya wabah di COVID-19 ini. Jaringannya bagaimana? Maksudnya untuk memulai bisnis ke jaringannya, kan Kak Fahrul banyak agen-agennya di sini di Jukung. Untuk mencari jaringan itu saya juga biasanya keluar ke setiap daerah. Jadi saya memang mencari jaringan di setiap daerah, terutama di Kumba, Bantai, dan Jelepon, Tagalar. Caranya ya kita bersilaturahmi dengan kios-kios tersebut yang sudah ada toko-toko pertaniannya. Jadi pokoknya kita cocok semua, ya kita supply barang dengan komitmen yang tinggi. Bagaimana maksudnya kan awal memulai kerjasama itu pasti kan harus kayak meyakinkan begitu. Bagaimana kayak langsung gini orang langsung bilang percaya sama kita? Kios kami itu kan sudah terkenal juga. Cuma saya harus hati-hati juga mencari relasi. Karena sekarang ini banyak sih pengusaha yang yang tidak komitmen. Jadi kita harus serba hati-hati menjadi pengusaha. Jadi kalau kita sudah punya niat baik, ya insya Allah usaha kita akan selalu lancar. Dari awal COVID dengan yang sebelumnya COVID, apakah maksudnya dia pertumbuhannya signifikan atau maksudnya lambat? Alhamdulillah untuk usaha pertanian ini tidak ada pengaruh sama sekali untuk di pertanian ini. Justru malah naik omset saya. Karena kenapa naik? Karena karena petaninya ini semakin merasa ada semangat untuk bangkit untuk tanam padi atau bercocok tanam yang lain untuk di padi atau di sawah. Usaha lainnya selain ini produk pertanian? Alhamdulillah di tahun lalu saya sudah buka kafe dan warkop di Kabupaten Jeneponto. Jadi alhamdulillah sudah ada usaha sampingan, usaha tambahan. Rekan bisnisnya, apakah maksudnya dia dikontrol setiap bulan atau maksudnya stoknya bagaimana? Maksudnya ada telepon atau kalau ada produk baru? Begini, CP Karya Tani itu atau CP Tani Berkarya itu punya tim. Jadi kita punya satu marketing,
2 kampaser dan 2 admin dan 3 kasir. Jadi semuanya punya tugas masing-masing untuk bagian penagihan, bagian terima orderan, dan setelah diterima orderannya, kampaser akan mengantar barang tersebut dengan sistem pembayaran yang barang yang dulu kita ambil, kita kasih lagi barang yang baru. Jadi sifatnya ambil barang, bayar nota lama. Begitu kita punya sistem di organisasi pertanian ini. Gitu. Jual produknya maksudnya langsung ke toko atau biasa juga kerjasama, apakah ada kerjasama instansi pemerintah atau fokusnya untuk yang pedagang-pedagang saja? Untuk sementara ini saya masih fokus di bawah di kios, saya belum masuk di pemerintahan. Karena kenapa? Saya lebih banyak untung lah kalau kita bermain di Real ya, tidak banyak potongan-potongannya. Oh, iya. Jadi kita bermain di mitra-mitra yang punya toko pertanian. Iya. Terus maksudnya untuk evaluasinya atau maksudnya begini Kak, kalau misalkan daerah timur dan daerah selatan itu di Kabupaten Bulukumba itu pasti beda kan, maksudnya jadi bagaimana untuk iya. pemetaan ininya, Kita tidak ada supply-nya? kita tidak ada pemetaan, kita setiap minggunya jalan saja begitu. Jadi kita terus jalan dengan jadwal yang memang sudah ditentukan begitu. Jadwalnya umpamanya hari Selasa kita jalan terus hari Selasa. Ada orderan, tidak ada orderan, kita harus jalan begitu. Dan ini barang-barang kami ini juga sudah disupport langsung dari pabrikan. Pabrikannya itu dari Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Jadi barang-barang kami itu sudah ada langsung. Jadi saya ini sebagai distributor. Iya, distributor resmi mungkin ya. Distributor resmi. Dan distributor di sana langsung kerjasama atau bagaimana? Distributor itu yang dari supply itu dia menyuplai dulu. Bagaimana ini jejaknya ini toko, apa bagus apa tidak. Jadi dia tidak langsung jadi distributor. Iya. Kita disurvei dulu dengan salesnya mereka, apa cocok dengan perjanjian kontraknya. Kalau cocok ya kita ambil. Kak, pasti dalam dunia bisnis itu Iya. ada kadang di atas, kadang di bawah. Terus bagaimana kayak menghadapi itu rintangan menjadi peluang? Bagaimana pendapat ya, pengalaman kakak itu menghadapi rintangan menjadi peluang? Oh iya, di bisnis pertanian ini ada memang musimnya, yaitu di musim timur, artinya musim kemarau, Iya. yaitu di bulan 6 sampai bulan 9. Jadi untuk menghadapi musim itu memang omset kita agak turun, cuma kita terus berjuang mencari pelanggan-pelanggan Iya. yang mana bisa masuk, produk apa yang bisa masuk di musim yang bisa kita pakai. Contoh di Malakaji Horti, kan di sana musim Horti, artinya di sana ada pengairannya. Jadi kita memang menyuplai ke daerah-daerah yang banyak pengairannya, kayak di Malakaji, Loka, Rumbia. Iya. Itu di Kabupaten Bantai ya. Kalau di Malino mungkin juga begitu, tidak ada habisnya musim. Iya. Kalau di Bulukumba itu, Bulukumba Bantaeng, Jeneponto itu ada musim. Karena kenapa pengairannya belum maksimal kayaknya. Kak Fahrul bisa ini memberikan kayak ke kita ini pemuda-pemuda untuk motivasi bagaimana memiliki jiwa wirausaha yang kuat, bagaimana menjadi wirausahawan itu yang punya prinsip. Kebetulan ada teman saya, ini bukan teman ya, ada ya. Iya. Dia sementara kuliah juga, dia selalu bertanya ke saya, bagaimana sih caranya menjadi pengusaha. Jadi selama 2 tahun itu saya ajari, ya kita harus tangguh dan berani. Iya. Artinya tangguh dan berani, apapun apapun yang terjadi, ya kita harus maju, tidak boleh mundur Iya. untuk menjalani usaha itu. Karena memang usaha itu, ya yang utama itu harus bertahan dan maju. Dan paling utama adalah komitmen dan kejujuran dan kedisiplinan. Iya. Bagaimana misalnya awal memulai merintis itu usahanya itu?
awal merintis itu yang saya bilang tadi itu memang mulai dari nol. Jadi saya itu memang usaha itu mulai dari nol. Awal mulanya saya punya modal kurang lebih 30 juta di tahun 2008 ya kalau tidak salah. 2008 30 juta saya sekitar 11 tahunan. 11 tahun. Iya. 11 tahun. Saya yang 30 juta ini saya tidak belanja sekaligus, saya belanja bertahap ya. Saya belanja 50 juta. Lihat perkembangan kebutuhan apa yang paling dominan di daerah ini, itu yang kita belanja. Jadi kalau kita teman-teman yang punya modal di bawah, janganlah langsung berbelanja dulu. Lihat pasar kebutuhan apa yang paling dominan di daerah itu. Kunci kesuksesan di balik kejujuran. Pertama itu ya perbanyak teman. Nah, ini teman-teman ini yang mempromosikan ke atas, ke pabrikan, bahwa di sana ada calon pengusaha yang mempunyai komitmen tinggi. Jadi intinya perbanyak teman untuk mencari jaringan. Karena saya awalnya memang selama 2 tahun itu usaha saya masih stagnan ya, masih begitu saja. Tapi alhamdulillah dengan memperbanyak teman, karena kejujuran saya dengan semangat saya itu, alhamdulillah sudah banyak yang lirik. Jadi banyak teman pabrikan di Jawa sana yang sukses saya sampai sekarang, alhamdulillah. Sudah berapa kabupaten Kak yang maksudnya yang menyuplai, yang Kak Fahrul suplai untuk produknya? Untuk Kampaser sendiri atau ada berapa kabupaten, tapi untuk Yandringnya itu ada sudah 5 kabupaten. Takalar, Goa, Bantaeng, Jeneponto, Nukumba. Dan ada pun yang lain saya enggak, ini karena kayak teman-teman relasi di Pinran Sopeng, biasanya saya kirim lewat ekspedisi, jadi saya enggak terlalu itu. Harapan Kak Fahrul mungkin 5 tahun ke depan, ada kan pasti kalau seorang pengusaha lah tahu lah, maksudnya ada cita-cita jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau mungkin yang tengah saja dulu Kak, cita-citanya bagaimana? Cita-cita saya ke depan ya, saya alhamdulillah masih berpikir untuk terus mengembangkan di usaha pertanian. Mungkin kalau saat ini 5, kalau mungkin 5 tahun ke depan mungkin Sulawesi Selatan ya semua Pak ya Kak ya. Saya rasa untuk ini kan bisnis pertanian ini kan bukan saya saja, tapi banyak teman-teman pengusaha lain yang lebih sukses daripada saya. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena aku sukses, karena kegigihannya mungkin kegigihannya, dengan kejujurannya dan komitmennya. Begitu. Pasti saya itu kubandingkan, bilang oh saya ini kalau dilayani sama orang ini begini bagus pelayanannya. Kalau kita bertanya dia dijelaskan secara merinci. Terus dia juga kalau kita bertanya, oh Pak saya ini butuh pupuk yang untuk buah, pasti bilang oh ini cocok untuk produk ini, cocok untuk buah yang ini. Jadi kan maksudnya kita sebagai pelanggan gitu, ih bagus sekali ini ke sini, jadi kita bisa merekomendasikan kepada maksudnya koneksiku, bisa diinformasikan ke kita, di sini bagus anunya pelayanannya toko ini. Ya kita memang selain punya komitmen, saya memang setiap kita punya rapat atau pertemuan dengan tim, kita memang selalu membicarakan hal-hal itu pelayanan. Karena kenapa? Karena pelayanan itu saya rasa nomor 1, walaupun harga kita ini tinggi dibandingkan dengan yang lain, tapi pelayanan kita maksimal atau prima, pasti konsumen akan berdatangan. Jadi saling mengimpor antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Jadi begitu. Jadi saya rasa pelayanan yang lebih utama di sini. Iya kan Kak. Salah juga kalau semisal baru datang itu kita sebagai pelanggan baru datang terus yang penjaga toko tapi sini begitu Kak, kita langsung canggung tuh lagi. Belum pikir bertanya, langsung dijodes. Jadi kita memang ada grup CP Tani Berkarya. Ya kita memang harus selalu mengingatkan itu pelayanan yang lebih utama. Alhamdulillah tim kita sudah mengerti semua dan sudah
sesuai dengan apa yang kita harapkan, pelayanan prima. Apakah Kak Fahrul pernah mendapatkan komplain dari kayak relasinya? Iya, banyak sih komplain. Karena kenapa? Karena petaninya kebanyakan salah aturan pemakaiannya. Jadi kayak ini pertanian sebenarnya kalau saya ini seperti dokter juga. Karena kenapa Kak saya katakan dokter? Karena penyakit-penyakit yang di tanaman itu kita bisa mengatasinya. Jadi seperti juga dokter kan bisa cukup pasiennya bilang sakit ini. Ya. Ini petani ini dia bilang sakitnya di tanaman ini begitu, jadi saya kasih obat. Terkadang cuma petaninya salah kasih dosis. Salah dosis, Karena dikomplain. Jadi kita biasa langsung ke lapangannya mengecek. Jadi mungkin kalau kayak petani kayak kelebihan, jadi mungkin itu kurang tumbuhan juga overdosis mungkin begitu Kak. Atau kadang juga dari tangkinya, dari pengaturan tangkinya, biasanya tangkinya itu belum dicuci bersih. Dia kasih lagi racun insek ke racun rumput, jadi biasanya mati tanaman padinya. Terima kasih ini atas motivasinya bagaimana untuk menjadi wirausaha yang baik, tangguh dan punya relasi yang banyak. Oh iya. Iya, makasih. Sama-sama.